Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 Mei 2022. Sebelum kita memulai tanggung jawab aktivitas kita di pagi ini, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami merasakan sukacita dan kebahagiaan atas kemurahan dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan dalam suasana itu juga Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami Tuhan, dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai dengan 26. Bacaan firman Tuhan saya akan baca dari ayat 22. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari bacaan firman Tuhan Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai dengan 26 diberi tema Tuhan memihak umatnya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain? Dalam kitab Perjanjian Lama diketahui bahwa bangsa Israel termasuk bangsa yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Saudara-saudara, kerajaan Sidon akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi keadilan Allah memakai bangsa Sidon untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya demi kekudusannya. Dan namanya dan kekudusannya serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan demi namanya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum,
dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya kepada orang-orang pilihannya. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih pemeliharaan dan kesetiaan Allah ketika kita berada dalam pergumulan berat atau beruntun mengalami penderitaan. Dan sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Allah setia pada janjinya dan memihak pada umatnya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini. Engkau menyatakan kemurahan-Mu, memberikan hidup yang baru. Bahkan waktu sejenak untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi petunjuk penuntun kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru pada saat ini. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk terus dimampukan menyatakan kesetiaan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Segala tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini, Engkau yang menopang kami, mendekap kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikannya dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berada dan senantiasa di dalam situasi yang bergumul dalam hidup ini. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, memampukan mereka untuk terus bertahan dalam hidup ini dan menyelesaikan pergumulan itu dalam hidupnya. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam hidup ini. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan sukacita yang mereka rasakan dan alami. Engkau terus menyertainya Tuhan, sehingga kehidupan ini mereka terus menjalaninya dalam kebenaran firman-Mu, dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupannya. Berkati anak-anak Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam tanggung jawabnya. Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Biarlah hidup yang mereka jalani, mereka mampu menikmati dengan sukacita. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.